Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Nah, materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai gerak tari berdasarkan waktu. Lalu yang kedua, sifat pertukaran perkalian. Dan juga yang ketiga, isi dalam dongeng. Nah, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu gerak tari berdasarkan waktu. Nah, anak-anak, gerak tari berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak tari dengan waktu lambat. Nah, gerak tari dengan waktu lambat ini memerlukan waktu selama 4 hitungan. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah contoh gerak tari dengan waktu lambat. Jadi gerakan yang pertama itu ketika hitungan 1, 2. Lalu gerakan yang kedua ya, tangannya ditekuk di depan dada. Ini dalam hitungan ke-3, 4. Dia ada 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu yang kedua, gerak tari dengan waktu sedang. Nah, gerak tari dengan waktu sedang ini memerlukan waktu selama 2 hitungan, anak-anak. Contohnya seperti ini ya, gerakannya sama. Nah, ketika gerakan 1, ini hanya 1 hitungan. Jadi hitungan 1. Lalu gerakan kedua, ini adalah pada hitungan kedua. Jadi ini gerakan 1, 2 ya hitungannya. Lalu yang ketiga, gerak tari dengan waktu cepat. Nah, gerak tari dengan waktu cepat ini memerlukan waktu selama 1 hitungan. Hanya 1 hitungan saja. Nah, contohnya seperti ini. Ketika gerakan 1 ini sudah hitungan sa. Lalu ketika hitungan tu, ini gerakan kedua. Jadi hanya dilakukan dalam waktu 1 hitungan saja. Ini kalau gerak tari dengan waktu cepat. Lalu selanjutnya kita ke sifat pertukaran perkalian. Ya, jadi di sini Bu Tini ada satu contoh soal cerita. Nah, anak perhatikan ya, Bu Tini akan bacakan soalnya. Paman ini mengambil madu dari kotak sarang lebah di peternakan. Madu dimasukkan botol-botol, kemudian botol berisi madu ditata. Ada 4 baris botol madu berukuran besar. Setiap barisnya ada 3 botol madu berukuran besar. Ia membantu paman menghitung botol yang telah berisi madu. Nah, kita akan hitung berapa jumlah semua botol yang sudah berisi madu ya. Tadi ada 3 botol di sini, masing-masing 3 botol. Dari gambar yang pertama ini ada 3 botol. Lalu gambar yang kedua ini juga ada 3 botol, dan gambar ketiga 4 juga ada 3 botol. Jadi di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini anak-anak kalau kita buat ke perkalian berarti sama dengan 4 dikali 3. Jadi 3-nya ada 4 kali. Nah, kita hitung jumlahnya. 4 dikali 3 sama dengan ya 12. Jadi jumlahnya ada 12 botol madu ya anak-anak. Nah, pada perkalian itu berlaku sifat pertukaran atau bisa disebut sifat kumulatif. Ya, jadi kata lain dari sifat kumulatif ini sama dengan sifat pertukaran.
Nah, contohnya di sini ada 4 dikali 3, atau kalau dibuat penjumlahan, ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Lalu yang selanjutnya 3 dikali 4, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4, atau 4-nya 3 kali. Lalu dua-duanya hasilnya sama dengan 12 ya anak. Jadi 4 dikali 3 ini sama dengan 3 dikali 4. Jadi ini menunjukkan sifat pertukaran perkalian bilangan ya anak. Jadi walaupun dibalik ini nanti hasilnya akan tetap sama, yaitu 12. Jadi sifat pertukaran perkalian itu rumusnya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi ini rumusnya ya anak, perlu diingat sifat pertukaran perkalian rumusnya A kali B sama dengan B dikali A. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai fabel. Jadi fabel ini adalah salah satu jenis dongeng. Jadi fabel ini adalah cerita yang menggambarkan perilaku manusia dengan pelaku diperankan oleh hewan. Jadi tokoh-tokohnya adalah hewan. Nah, di LKS anak-anak halaman 35 itu ada dongeng fabel ini ya, yang berjudul Lebah Pekerja dan Lebah Pemalas. Nanti dongengnya bisa anak-anak baca sendiri. Nah, di sini ini sudah tuliskan tokoh, watak, dan pesan yang bisa diambil. Untuk dongengnya nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dari tokohnya terlebih dahulu. Jadi di dongeng Lebah Pekerja dan Lebah Pemalas tadi, tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Lebah Pekerja. Lalu yang kedua ada Lebah Jantan, dan yang ketiga ada Lebah Hakim ya. Jadi dongeng tadi itu berisi atau menceritakan tentang 2 ekor lebah yang memiliki watak saling bertolak belakang, yaitu lebah pekerja dan juga lebah jantan. Ini sedang berebut sarang, lalu nanti lebah hakim ini akan membantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat watak-wataknya atau sifatnya. Yang pertama, watak lebah pekerja. Jadi lebah pekerja ini kalau kita lihat dari dongeng tadi, ini memiliki watak pekerja keras. Selain itu, lebah pekerja ini juga mempunyai sifat pemaaf, ya, mau memaafkan lebah jantan. Lalu yang kedua ada lebah jantan. Nah, lebah jantan ini memiliki watak atau sifat pemalas. Lalu yang ketiga ada lebah hakim. Nah, lebah hakim ini memiliki watak adil saat menyelesaikan masalah antara lebah pekerja dan juga lebah jantan. Nah, itu dia anak watak dari tokoh-tokoh yang ada di dongeng Lebah Pekerja dan Lebah Pemalas. Nah, selanjutnya kita akan lihat pesan. Jadi ada beberapa pesan yang dapat kita ambil anak-anak atau amanat yang bisa kita ambil dari dongeng tadi. Yang pertama yaitu kita harus tenang saat menghadapi permasalahan. Lalu yang kedua kita harus adil dalam menyelesaikan masalah, ya seperti lebah hakim tadi. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak yang pertama mengerjakan matematika ya. Jadi tentukan hasil perkalian bilangan berikut. Selesaikan perkalian bilangan menggunakan sifat pertukaran. Nanti jawabannya ditulis di buku PS tematik ya. Jadi caranya seperti yang tadi sudah Butini jelaskan. Ada 4
soal matematika yang sifat perkalian ya. Yang pertama A 7 kali 3, lalu yang B 9 kali 5, C 11 kali 7, dan D 15 kali 4. Itu untuk tugas yang pertama. Lalu untuk tugas yang kedua, anak-anak silakan mengerjakan LKS halaman 36 sampai 37 penilaian harian A dan B saja. Untuk jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Nah, itu dia anak materi dan juga tugas untuk hari ini. Jangan lupa dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.